Pemirsa, Luki Hakim, mantan wakil Bupati Indramayu diperiksa di Bareskrim Mabes Polri hingga Jumat malam kemarin. Luki dicecar 10 pertanyaan seputar kehadirannya di Pondok Pesantren Al Zaitun saat Panji Gumilang memandu ucapan salam dalam bahasa Ibrani. Bagaimana pengalaman Luki saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al Zaitun dan apa saja pertanyaan yang diajukan oleh penyidik? Langsung saja kita akan tanyakan kepada Luki Hakim, mantan wakil Bupati Indramayu. Selamat petang, Kang Luki. Selamat petang, Mbak Gina dan seluruh pemirsa TV One. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Langsung saja, Kang Luki ini kan kemarin dimintai keterangannya oleh penyidik Bareskrim Polri dalam kapasitas sebagai saksi. Mungkin pertanyaan pertama saya, apa saja pertanyaan yang sempat diajukan oleh tim penyidik ke Kang Luki? Pertanyaannya memang enggak ya 10 atau lebih sedikit, tapi pertanyaan itu tentang mengapa, bagaimana, dan jelaskan. Itu sebabnya jadi panjang dan lebar jawabannya. Tapi paling tidak saya menceritakan kronologi dari awal sebab musabab saya berkenalan dengan Al Zaitun, lalu proses kedatangan pertama dan sampai kedatangan kedua, dan detail-detailnya saya ceritakan semuanya seperti yang saya lihat, saya dengar, dan saya alami tanpa saya tutupi ataupun saya tambah-tambahkan. Dan saya pun membawa beberapa bukti dari kronologi itu semua berupa foto pengajuan surat untuk bersilaturahim. Saya sudah berikan bukti menjadi bukti baru, lalu beberapa dokumentasi yang saya miliki, foto-fotonya, dan terakhir tentang yang hari kedua yang saya memakai jas dan peci. Di situ saya menyatakan bahwa saya tidak membawa jas itu dari rumah, jadi tidak dipersiapkan seperti tamu-tamu yang lain yang berjas rapi dan berpeci. Saya tidak, karena saya pakai kemeja awalnya karena saya tidak menyangka acaranya bisa ribuan orang, dan sampai sana akhirnya dipinjami atau diberikan jas dan peci. Lalu saya juga memberitahu atau menerangkan kepada penyidik bahwa video yang beredar yang ada sholat bercampur safnya itu tidak ada saya, dan saya tidak pernah sholat berjamaah bercampur safnya di situ. Itu adalah video yang berbeda tapi digabungkan. Jadi saya cuman 2 hari, tanggal 29 Juli 2022 dan 30 Juli 2022, hanya hari itu saja yang saya datangi. Oke, artinya 2 hari di 29 Juli dan 30 Juli. Mungkin saya ingin spesifik mengenai agenda kedatangan dari Kang Luki di sana ini dalam kapasitas sebagai apa? Memang ini secara personal kah? Atau memang ketika itu Kang Luki menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu? Karena ini 2 hal yang berbeda ya Kang ya? Saya memang pada saat itu saya memang sebagai wakil bupati, melekat jabatannya kepada saya. Tapi ketika saya berkoresponden kepada Al Zaitun sebagai LHC, semacam lembaga Luki Hakim Center, relawan untuk bersilaturahim secara personal. Bahkan saya pun melakukan pengajuannya di luar jam kerja, yaitu jam 5:30 sore sampai jam 8, supaya saya bisa sholat maghrib, silaturahmi, dan sholat isya. Tapi dibalas oleh Al Zaitun datangnya berjumatan saja bersama. Karena saya punya agenda lain dan memang jam kerja, saya sebagai wakil bupati saya tidak mau nanti menjadi overlap. Tapi tetap saja akhirnya saya datang bukan sebagai wakil bupati, walaupun jabatan itu melekat, dengan bahwa saya tidak mengenakan atribut ataupun bersama staf-staf Pemda. Jadi saya itu benar-benar personal sebagai Luki Hakim saja gitu. Dan di sana ya melihat proses pertanian, perkebunan, dan lain-lain ya, beberapa detail-detail di sana. Memang ini akan menjadi membingungkan bahwa saya sebagai wakil bupati tapi datang bukan sebagai wakil bupati. Jadi ini bukan kunjungan dinas atau kunjungan kerja, tapi personal walaupun jabatannya tetap melekat. Ya, nah, di hari keduanya yaitu tanggal 30 itu hari Sabtu. Sebelum pulang di tanggal 29, sebelum pulang dikasih tahu besok ulang tahun Syekh. Besok datang ya. Oh, saya pikir ulang tahun kecil-kecilan di hari Sabtu pula kan, hari off gitu, bukan hari kerja. Ya saya datang dengan baju casual, pakai kemeja biasa. Tapi ternyata justru disitulah puncak acara daripada yang sampai akhirnya menjadi viral ini gitu.
Oke, nah tadi kan Kang Luki menyampaikan bahwa ini kedatangannya ini memang murni secara personal ya, tidak membawa atribut sebagai wakil Bupati Indramayu. Nah, tujuan silaturahmi ini kalau boleh tahu apa, Kang Luki? Apakah memang sebelumnya sudah ada kadar hubungan dengan Panji Gumilang atau seperti apa sih sebetulnya, Kang Luki? Baru pertama kenal saya ketika bertemu di tanggal 29. Kalau tujuannya adalah silaturahmi itu saya ingin mengetahui ada apa di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun itu. Itu kan besar sekali kan dan pagarnya tertutup. Saya pengen tahu, pengen kenal, pengen melihat, dan bila mana memang ada hal-hal yang bisa saya pelajari terkait dengan pertanian dan perkebunan yang memang selama ini saya dengar di situ dikelola secara modern. Seperti diketahui bahwa di Indramayu banyak sebagian besar penduduknya adalah petani dan nelayan yang bertani secara tradisional. Nah, itu saya ingin mempelajari. Pertama sebenarnya saya ingin datang silaturahmi untuk meminta suatu hari nanti bisa bekerja sama dalam konteks belajar, dalam konteks edukasi terhadap pertanian. Tapi malahan di hari itu juga saya ditunjukkan bahwa sudah langsung lihat saja ke lapangan, langsung melihat kapal-kapalnya, pembuatan kapal-kapalnya dan lain-lain. Sekaligus saya pengen lihat ada masjid yang terbesar di Indramayu, bahkan saya rasa ini masjid ini daya tampungnya lebih besar daripada Istiqlal gitu. Saya pengen tahu seperti apa dalamnya kan. Jadi itulah tujuan saya bersilaturahim. Dan memang ditunjukkan semuanya satu demi satu pengelolaannya. Saya bertanya, ini kan dengan pembayaran PBB yang terbesar se-Indramayu dari Al Zaitun, itu berarti tanahnya luas sekali. Dipakai untuk apa tanahnya? Ditunjukkan dengan macam-macam. Dan ketika saya mendengar pembayaran listriknya sampai ratusan juta, oh pantesan karena ada mesin pengelolaan padi dan lain-lain. Jadi fokusnya pada saat itu saya lebih ke arah pertanian, perkebunan dan tentang nelayan pembuatan kapal. Di hari kedua itu memang murni undangan, saya diundang, bukan saya ingin mengajukan, karena yang saya mengajukan itu adalah tanggal 29, pas mau pulang diundang besok untuk ulang tahun. Saya pikir ya itu tadi memang saya udah nggak perlu lihat pertanian lagi karena hanya ulang tahun kan, dan memang seperti itu saja. Yang saya sempat kaget sebenarnya karena memang tamunya banyak sekali dan bahkan bukan orang Indramayu, banyak kan tuh wali murid dari daerah lain, bahkan di kiri kanan saya ada yang dari luar negeri dan bahkan lintas agama yang ada di masjid itu. Ada beberapa yang beragama non Muslim, ada yang orang luar negeri pula gitu, ada yang dari Malaysia dan macam-macam. Oke, Kang Luki tadi Anda sempat menyampaikan ya, sempat mendapatkan peci dan jas dari pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, betul ya? Ada, kita bisa lihat nggak, Kang? Iya. Saya nggak bawa sekarang, ini saya lagi di kantor. Mungkin bisa dilihat dari dokumentasi kalau saya nggak bawa. Iya, kita nanti tampilkan ya dokumentasi. Tapi itu mungkin bisa jadi menjadi barang bukti baru bila mana penyidik membutuhkan. Saya sempat memberitahu bahwa kalau memang ini diperlukan, saya siap memberikan, karena ini menjadi bagi saya bahwa kejelasan bahwa saya datang ke situ diundang dan tidak siap sebenarnya dengan acara seremoni yang besar. Saya hanya pakai kemeja biasa, tidak mau persiapkan dari rumah. Saya ingin membuktikan bahwa saya memang datang situ untuk syukuran kecil-kecilan di benak saya. Ternyata acaranya besar dan saya ingin memastikan bahwa saya tidak sholat dengan saf bercampur seperti yang video beredar di media sosial. Oke.